sini saya akan menjelaskan proses pembentukan telur dan berapa lama waktunya. Di sini gambarnya, di sini gambar pertama, di sini ovarium dan di sini ovidum. Ovarium adalah tempat sintesis hormon stereoseksual, gametogenesis dan perkembangan serta pemasakan kuning telur. Ovidum adalah tempat memasak kuning telur dan pembentukan kerabang. Di sini ada gambar ovarium dan ovidumnya di sini. Sekarang saya akan menjelaskan pembagian ovidum. Ada infundibulum, ada magnum, ada isthmus, ada uterus, ada vagina, dan ada kloaka. Bagian pertama itu ada ovarium. Dari ovarium menuju ke infundibulum. Di infundibulum ini bentuknya tipis-tipis, sekitaran waktu lamanya 15-20 menit. Setelah dari infundibulum menuju di sini ada lekukan-lekukan tipis yang dapat menentukan apakah ovarium itu bagus atau tidaknya. Karena terdapat spermatogenesis. Jika ada spermatogenesis, maka ovarium itu bagus atau fertil. Jika tidak ada spermatogenesis, ovarium itu tidak akan subur atau infertil. Jika subur, maka akan menuju ke magnum. Jika tidak subur, tidak akan menuju ke magnum. Di magnum terdapat albumin dan albumin itu terdiri dari ada yang kental dan ada yang encer. Di albumin itu mengandung H2O, karbohidrat, protein, ion inorganik, dan di magnum itu berlangsung selama 3 jam. Setelah dibungkus dari albumin menuju ke isthmus. Di isthmus ini berlangsung waktu tercepatnya 16-18 jam dan waktu yang paling lamanya 18-21 jam. Di isthmus itu terbentuk pembentukan kerabang. Kerabang itu ada lapisan dalam dan lapisan luar. Lapisan luar itu bentuknya lebih tebal daripada lapisan dalam karena lapisan luar berfungsi untuk melindungi lapisan dalam. Setelah dari isthmus tadi dikeluarkan menuju uterus. Di uterus dibungkus oleh saluran atau lapisan yang bersifat disinfektan atau antibakteri agar bakteri tidak masuk ke dalam. Setelah dari uterus menuju ke vagina. Di vagina itu berlangsung selama 15 menit. Setelah itu menuju ke kloaka. Selanjutnya saya akan menjelaskan sintesis kerabang telur. Sintesis kerabang telur mengandung ion Ca positif, HCO3 negatif, CO2, H2O di plasma darah. Di mukosa sel kelenjar kerabang mengandung ion Ca positif dan terjadi metabolik CO2 yang terjadi CO2 tambah H2O menghasilkan H2CO3, kemudian dirombak oleh karbonik anhidrasi menghasilkan HCO3 negatif ditambah H positif. Selanjutnya cairan dalam kelenjar kerabang. Di sini mengandung ion Ca positif, HCO3 negatif. Kemudian dari hidrasi tadi ditambah H positif menghasilkan CaCO3. CaCO3 itu disebut juga kalsium karbonat yang nanti akhirnya akan membentuk kerabang. Ini di sini kerabang. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses sintesis yolk. Pituitari ini dikeluarkan mengandung hormon gonadotropins yang berfungsi untuk membentuk folikel. Di estrogen dihasilkan steroid. Kemudian menuju ke liver. Di liver ini terjadi proses sintesis protein. Proses sintesis protein ini terjadi di dalam nukleus. Dan liver ini mengandung asam amino, fosfor,
kalsium, dan lipid. Di liver ini dari liver menuju ke Golgi granul dengan bantuan beta lipoprotein dan vitiligonin, dan di vitiligonin menuju ke Golgi granul dengan bantuan lipovitilin dan fosfovitilin, dan selanjutnya akan membentuk lapisan dekal, lapisan granulosa, dan oksid. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses sintesis albumin. Sintesis albumin diekspresi oleh molekul estrogen atau dapat larut dalam lemak, kemudian masuk ke membran sel sehingga membentuk reseptor estrogen atau estrepilin pertama, kemudian menuju ke kompleks reseptor tak aktif, kemudian membentuk kompleks reseptor estrogen aktif atau estrepilin kedua atau 5S. 5S ini masuk menuju nukleus dengan bantuan kromosom. Di kromosom ini membentuk gen-gen yang dapat membentuk mRNA. Kemudian mRNA menuju ke ribosom. Di ribosom dinitrasi menghasilkan albumin dengan bantuan asam amino.